Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nyoman Sumaryana dalam channel YouTube Infinity Ministry. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita semua bahwa orang percaya haruslah hidup dalam kesatuan. Dan bercermin dari sejarah bangsa Indonesia, kita dijajah selama 400 tahun oleh bangsa Belanda. Oleh karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia, maka dari itu Founding Father bangsa Indonesia mengingatkan bahwa dari Sabang sampai Merauke segala suku harus bersatu dan hidup dalam kesatuan. Demikian firman Tuhan hari ini. Ada satu kisah di mana orang yang hidup dalam kesatuan mendapat anugerah melihat mujizat terjadi dalam hidup mereka. Dalam Markus 2 ayat 1-5 dikisahkan orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Satu kesatuan yang sungguh luar biasa. Beban yang berat digotong 4 orang menjadi ringan. Bayangkan kalau hanya 1 orang yang menggotong orang lumpuh itu, akan sangat berat sekali, apalagi sampai naik ke atas atap. Tetapi dengan kesatuan hati, 4 orang mereka naik, membawa orang yang lumpuh dan menurunkannya dengan hati-hati. Dengan bersehati mereka melakukan gerak yang sama, tindakan yang sama, sehingga orang yang lumpuh terbaring di atas tilam itu turun tepat di depan Yesus Kristus. Ketika Yesus melihat tindakan itu, Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Sungguh luar biasa. Di tengah-tengah kesatuan ada anugerah Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, "Jikalau 2 orang di dunia ini sepakat bersehati meminta apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia berkenan memberikannya." Dan 2-3 orang berkumpul bersehati, bersatu, di situ Tuhan hadir. Rasul Paulus juga mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan demikian, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Sudah sangat jelas. Kita sebagai orang percaya mungkin berbeda-beda denominasi, dan bahkan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan, kita harus tetap hidup dalam kesatuan. Jangan memandang perbedaan. Mari kita pandang yang satu, yaitu Tuhan yang telah memanggil kita, yang telah menjadikan kita ciptaan baru. Hiduplah dalam kesatuan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Yang lemah imannya dikuatkan oleh yang kuat, yang berkelimpahan berbagi dengan yang lemah, yang letih lesu dikuatkan, diberikan kelegaan, diberitakan firman Allah. Sehati sepikir. Di dalam kesehatian ada mujizat, dalam kesehatian dan kesatuan ada anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan di tengah-tengah kesatuan, beban yang berat, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Maka dari itu, untuk menghindari perpecahan, hendaklah kita juga sehati sepikir, seia sekata, bersatu sebagai orang-orang yang percaya. Dengan demikian, saya yakin dan percaya kesatuan, keutuhan gereja Tuhan akan terjaga, dan hidup kita dalam kesatuan akan menjadi dampak bagi orang lain. Orang akan melihat sebagai orang-orang percaya kita hidup menjadi berkat, membawa pengaruh bagi mereka. Dan di dalam kesatuan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap sehati sepikir, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan satu sama lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.